Kota Palembang menyimpan sejarah kebudayaan yang multikultural. Kebudayaan itu sendiri tercermin dalam kesenian tari yang berkembang hingga kini sebagai bentuk ekspresi dari keindahannya. Nama seniman saya Eli Rudi. Sebagai penari, saya menari tahun 1962. Ya, 1962 saya sudah menari. Jadi pada waktu itu di bawah bimbingan beberapa maestro tari, antaranya Bagong Kusudiarjo. Kemudian juga saya tidak melupakan Ibu Soekainah Rozak yang menciptakan tari gending Sriwijaya. Karena saya adalah murid beliau. Saya juga murid dari maestro tari Bagong Kusudiarjo dan saya adalah sahabat dari Mas Didi Ninitowo. Nah, berteman dengan mereka itulah makanya dari hobi menari sampai hari ini, sampai usia saya sudah 3/4 abad, saya masih tetap masih tetap eksis dengan tari. Memang itu sepertinya sudah mendarah daging dalam diri saya. Syara la 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 la, syara ra ra, syara la la la, syara ra ra ra. Ya, jadi keterlibatan saya dalam proses penciptaan tari tangga itu sebenarnya amat panjang. Pada tahun 1965, itu tari gending Sriwijaya tidak boleh ditarikan. Karena pencipta lirik itu disinyalir lekra, ikut dalam lekra ya. Tetapi itu saya tidak tahu, jadi Pak Nungci AR. Nah sejak itu lagu dan tari gending Sriwijaya dipeti eskan ya. Nah itu baru saya munculkan kembali sekitar tahun 70. Karena saya tahu bahwa seorang seniman itu tidak akan mungkin berpolitik dengan penuh. Jadi dia terangkat mungkin karena beliau waktu itu paling aktif ya, ikut di lekra, ekstra yang sering mengadakan kesenian, jadi diajak. Karena saya kenal baik Om Nungci AR, itu seniman sejati. Nah, pada tahun itu juga, 65, saya menciptakan tari tangga itu dibantu oleh budayawan Raden Mas Husin Natodirajo. Anak beliau adalah RM Aliamin yang sekarang tugas di pariwisata budayawan. Jadi beliau budayawan. Nah, tari tangga ini adalah adat Rasantuo. Jadi kita dulu, perjodohan itu orang tua yang mencarikan.
Kalau bicara masalah seniman tari amat miris, ya, kecuali yang sudah punya nama. Karena kalau kita sudah punya nama, tetapi dengan nama itu kita bisa membuktikan kemampuan kita, maka itu rezeki itu datang dewe. Nah, itu yang terjadi pada diri saya. Ya, jadi seniman itu tidak punya harga sebetulnya. Tinggal orang yang mau menilai kita. Nah, karena itulah saya katakan kepada adik-adik, kalau memang Anda punya jiwa tari, tekunlah tari itu. Jadi jangan kesana kesini ya. Tekun tari. Ada yang nak nari, ada yang nak teater, ada yang nak model, ada yang nak ini. Anda tidak akan bisa menemukan titik yang sebenarnya. Bisa mengajak anak-anak ya, terutama di sini saya pilih anak-anak milenial ya. Jadi tujuan saya pertama adalah anak-anak milenial ini kan sekarang gila Juang Palembang itu gila TikTok kan. Apa yang dia lihat di Android itu yang dia tirukan. Dan ini membuat keresahan saya sebagai nenek. Kamu udah latihan belum? Kalau tadi siapa yang baru datang? Udah tahu lah, kan baru datang. Satu, dua-duanya. Hai, halo anak-anak sayang. Latihan ya hari ini ya? Iya, Bu. Oke, semua udah siap? Udah. Iya, oke semua. Udah makan? Udah. Ya, kita mulai latihan. Coba formasinya masing-masing. Ya. Ini di sini. Jadi gerakan pertama yang saya ambil adalah gerak sembah. Ini adalah sembah kepada 3 dewa, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Kemudian adalah gerakan ini yang sering kita lihat. Ini adalah gerak Sang Mahakala. Jadi di dalam ajaran Hindu, Dewa Siwa itu adalah dewa yang memutar matahari menjadi siang dan malam. Jadi inilah gerakannya. Jadi sering kita lihat baik di dalam tari tanggai maupun di dalam tari gending. Kemudian ada lagi gerak stupa. Nah, setiap gerakan tangan ini pasti seakan-akan menerima, dan salah satu tangan ada di ulu hati. Karena kita bicara semua yang ada di dunia ini itu kita mulai dengan pikiran dan dengan emosi. Jadi seorang manusia itu baru dikatakan bijaksana apabila pikiran dan emosinya itu sejalan. Gerakan yang ada di dalam tari tanggai adalah seperti gerakan alun musi. Jadi kalau kita lihat ada perahu motor yang lewat, kemudian ada gelombang-gelombang kecil, itulah yang dikatakan alun, bukan ombak. Jadi dia akan mengalun, tidak putus. Makanya gerakan di dalam tari tanggai harus mengalir. Contohnya, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Tari tangga itu pakainya dua versi. Kalau yang asli kita ambil dari Kerajaan Sriwijaya itu pakainya dodotan yang menggambarkan kebesaran kemegahan Kerajaan Sriwijaya. Tetapi karena di Kesultanan Palembang Darussalam tidak boleh pakai dodotan, tangan tidak boleh dipakai, jadi kita pakai baju kurung. Tapi kurungnya kurung tabur, kainnya kain songket limar.
Karena kalau lepus, soket lepus itu khusus dipakai oleh pengantin. Sanggulnya namanya sanggul malang. Kemudian di belakang sanggul malang kita akan melihat kembang, itu namanya kembang urai, yang aslinya itu sebetulnya dari pandan, tetapi sekarang sudah diganti dengan kain. Itu juga melambangkan bagaimana seorang perempuan itu harus wangi, jadi wanginya wangi pandan atau wangi melati. Kemudian di aksesoris kepala itu ada cempako, kemudian ada kelapos tandan, ada gunungan yang menghiasi kepala. Nah, untuk telinga itu ada hiasan sumping, kemudian juga ada hiasan antingan atau giwang. Incang-incang berudu, mandi di Batanghari. Payo kita bersatu padu, menjaga budaya tetap lestari.